Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga kelak. Begitu juga untuk pewer-pewer tercintaku, matur numbah nuwun, terima kasih atas doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga dicurahkan Allah ya kepada kalian semuanya dimanapun berada ya. Saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sampai juga alhamdulillah di penghujung kajian kita, di mana kita mendekonstruksi Quran surat Ali Imran surat 3 nomor ayatnya 81 yang aku sampaikan kemarin. Itu ada masalah pemahaman yang keliru yang dipahami oleh publik berdasarkan apa yang disampaikan debat ya. Dan itu jelas di perikopnya tertulis. Jadi aku tidak sepaham dengan itu ya. Dan menurutku itu keliru, sudah aku jelaskan kemarin dan sekarang penutupnya insya Allah kita tuntaskan. Jadi ini yang keempat ya. Yang keempat tamat. Ini edisi tamat yang keempat ya. Besok kita ke topik kajian lain. Namun demikian aku perlu juga tegaskan, kalau masih ada atau memang tetap pada pendirian yang seperti apa telah dipahami mainstream bahwa itu merupakan perjanjian atau ikrar para nabi untuk mendukung kenabian Kanjeng Nabi Muhammad seperti yang disampaikan depan. Ya tidak masalah, silahkan saja. Karena kajian-kajian yang aku sampaikan ini adalah sebuah alternatif ya. Ada second opini seperti ini loh gitu ya. Kalian silahkan saja mau ikut yang mana ya, nggak ada masalah. Cuman kan karena secara akademis itu harus tegas. Kalau menurutku itu salah dan aku membenarkannya. Jadi aku mengkritisi, aku juga memberikan solusi gitu. Ya. Tetapi aplikasinya tetap saja aku hormati. Kalau memang masih ada yang berpegang teguh seperti apa yang disampaikan oleh Depak. Oke. Kemarin aku sudah sampaikan bahwa kalau kita cermati ayat ini ya, surat Ali Imran ini, surat yang ketiga ayat 81 ini sebetulnya ada dua ikrar. Ikrar pertama sudah kita jelaskan, itu terasa banget ya di awalnya itu ikrar para nabi ya, dari Gusti Allah dengan para nabi. Nah, sekarang yang kedua ini bagaimana? Yang dipahami publik, para nabi berikrar untuk mendukung Kanjeng Nabi Muhammad dalam kenabiannya. Apa benar begitu? Ya. Ikrar para nabi sudah aku jelaskan ya, gampangannya para nabi diwanti-wanti. Kamu nabi lo ya, jangan sekali-sekali mengangkat dirimu sebagai Allah. Diwanti-wanti gitu ya. Meskipun akhirnya dalam konsep teologis Abrahamic faith, karena kekristenan itu bisa tidak bisa historisnya juga berasal dari Nasrani dan itu Abrahamic faith. Jadi dia tidak bisa lepas begitu saja. Terjadi penyimpangan di mana Yesus menjadi Allah, itu kalau kita tinjau dari perjanjian lama sebagai introduction, perjanjian baru dan perjanjian terakhir ya, tidak ada satupun yang Yesus mengklaim sebagai Allah. Namun demikian, kalaupun oleh teman-teman Kristen yang Tritunggal dan yang Oneness, kalau yang Tauhid dan Sakyapa tidak, mereka menganggapnya sebagai Allah, ya itu silakan saja ya. Tetapi sejauh yang kita kaji dari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, lebih-lebih lagi
Tidak ada klaimnya ya. Sebuah asumsi yang dibangun ya, dan biasanya lewat diksi menyembah, disembah, dan itu sudah kita bahas ya. Kemarin kan menarik di surat ini, apakah kamu mengangkat dirimu sebagai Allah? Dijawab tidak di Al-Maidah ini ya. Ikrarnya di mana? Di 37980 ini ya. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang ikrar yang kedua. Insya Allah ini edisi tamat ya. Ikrar pertama sudah, ikrar kedua. Aku hapus saja ya, karena ini nggak bisa aku jelaskan kalau nggak ditulis terjemahan yang telah aku dekonstruksi. Nah itu ini edisi tamat ya tuh. Nanti bikin playlistnya ini tamat. Oke. Aku coba menulis sebaik mungkin ya. Permasalahannya seperti yang aku bilang, bagaimana kita meletakkan domir. Ketika kita salah memahami domir, maka konteksnya juga akan lari, akan lepas. Maka salah juga kita memahaminya ya. Ini langsung ke terjemahannya ya. Terjemahannya, semoga tulisanku bisa bagus. Ini harus 2 warna ya. Atau supaya mencolok merah ya. Supaya mencolok. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika di sini ya. Dan nampak nggak, Le? Ya. Nampak ya? Dan ketika Allah mengambil ya, kemarin ya sudah kita bicarakan, hati-hati ketemu akhroja, akhoda, itu hati-hati ya. Jadi bukan mengeluarkan tapi mengambil. Perjanjian ini para nabi. Jadi nabi-nabi ya. Para nabi. Dengan apa yang nampak sini, Le? Masih. Dengan apa yang aku ya. Maka di sini aku kasih warna supaya clear nanti domirnya, karena ini permasalahannya di domir. Aku ini siapa? Di sini red Allah ya. Red Allah berikan kepada kalian ya. Berikan, cuma kamu dikte deh Bapak biar nggak sulit. Berikan ini ya, berikan kepada kalian. Tahu? Berikan terus kepada kalian. Itu ada, kalau yang rednya kasih tahu ya. Benar. Siapa? Ahli kitab. Oke. Terus berupa kitab dan hikmah. Oke? Koma. Ini pertanyaannya kemarin, siapa Rasul itu? Kemudian
datang kepada kalian lagi. Siapa kaliannya? Ahli kitab lagi. Ahli kitab. Ya. Datang kepada kalian ahli kitab. Seorang rasul. Bentar. Siapa dia? Red. Sini nggak nampak dia. Sini Red. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad. Cukup nggak ini? Lanjut. Yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Red siapa? Ahli kitab. Red ahli kitab. Oke, lanjut. Waduh, ini cukup enggak tuh? Agar kalian siapa? Bentar, yang merah. Ahli kitab. Oke. Beriman kepadanya. Beriman kepadanya. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau ada bisa cepet kita. Udah LCD. Red. Kanjeng Nabi Muhammad. Terus dan menolongnya. Dan menolongnya. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad lagi. Ya. Sorry. Kanjeng Nabi nggak nampak ya? Muhammad sini aja. Oke, terus? Yang bawahnya juga bawahnya. Ini nggak nampak? Oh sudah, iya tinggal itu. Iya, panjang sekali ya. Lihat. Panjang sekali ini. Sebentar ya. Atau gini aja. Yang ini aku taruh sini tuh. Ya. Itu sudah selesai. Ini kita hapus lagi. Ya, ini kita bikin begini ya. Silau tuh. Aduh, ini masalah ini. Ini ulang. Sudah nggak usah. Gini aja Bapak bacakan aja lah. Bapak bacakan aja. Yang jelas kerangka berpikirnya kalian sudah dapat ya. Karena ini panjang ya, kalau ditulis juga. Di sini ulang. Sulap. Baru di sini bisa. Nggak cukup dia. Padahal ini belum selesai. Jadi gini aja. Ya, aku bacakan. Yang penting kerangka berpikirnya kalian dapat gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan. Dan ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Ya. Ini sebetulnya kan koma. Ini ya. Ya,
Ya. Yang ini sudah kita bicarakan kemarin. Dan ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Apa janjinya? Kemarin sudah kita bicarakan. Lu semua nabi ya, bukan Allah ya. Jangan sekali-sekali mengangkat dirimu jadi nabi ya. Nah, ini sudah kita bicarakan. Nah, sekarang ikrar yang kedua. Nah, ini kan ikrar pertama ini. Allah dengan para nabi. Ini ikrar kedua. Ya. Dengan apa yang aku, siapa? Allah, berikan kepada kalian. Nah, siapa kalian di sini? Ini. Ya. Kalian di sini adalah ahli kitab. Gitu loh. Ahli kitab. Berupa kitab dan hikmah. Gitu. Kemudian, jadi bukan para nabi ini. Para nabinya sudah selesai di sini. Gitu loh. Kalau ini dipahami sebagai para nabi, aku sudah jelaskan terjadi anakronisme. Bagaimana nabinya sudah berlalu kok mau beriman dan apa nih kok diteruskan di sini nih ya. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Dan juga mau apa namanya? Agar kalian beriman dan menolongnya. Orang nabinya itu sudah berlalu kok. Ini kan Nabi Muhammad nabi terakhir. Ini kan pasca. Nabi-nabi yang 24 kesini kan pra. Sudah aku jelaskan kemarin. Masa yang pra mau beriman atau menolong yang pasca gimana? Kecuali hidup di dua masa. Kecuali mereka hidup di satu masa seperti Kanjeng Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi Harun. Ya, jadi dari situ saja sudah ini nggak benar nih pemahamannya. Kan aku sudah jelaskan gitu kemarin. Maka yang dimaksud kalian di sini adalah ahli kitab. Dan aku sudah katakan ahli kitab itu terkonsentrasi di mana? Di Yatsrib, Madinah. Signifikan banget di sana. Yahudi, Nasrani. Kalau di Makkah tidak. Dan ini Madaniyah ya, surat Ali Imran ini. Ya, oke aku lanjut. Jadi awalnya itu di sini. Ya. Di sini, kalau di sini salah, ke bawahnya salah semua. Menentukan kalian di sini siapa. Ini loh. Kalau kalian ini para nabi, salah semua. Ya, itu bukan para nabinya sudah selesai di sini. Dan ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, janjinya apa? Jangan mengaku-ngaku sebagai Allah. Kalian itu nabi. Dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, ya, nabi ini juga kan dulu diberi kitab, beri hikmah, ya. Ya. Kalian ahli kitab berupa hikmah. Dari mana ahli kitab itu punya? Nanti kitabnya apa? Torah, Injil. Dari mana ahli kitab dapat kitabnya? Dari nabi-nabi yang di sini dulu. Gitu loh. Ya. Jadi ini bentuk aku kan sudah bilang, Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog. Dialog antara bagaimana hubungan interaksi antara Kanjeng Nabi Muhammad dan ahli kitab. Bukan nabi-nabi yang dahulu kan sudah meninggal. Ya, oke aku lanjutkan. Berikan kepada kalian ahli kitab berupa apa yang diberikan? Ya, kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian. Datang kepada kalian siapa? Datang kepada ahli kitab itu. Bukan datang kepada nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mau datang kepada nabi yang masa lalunya sudah selesai? Makanya kan aku bilang, tidak perlu nahu, tidak perlu sorok, cukup logika berpikir aja, otak cerdas. Kalau itu dipahami perjanjian para nabi sumpah setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad, salah. Bagaimana para nabi mau didatangi Kanjeng Nabi Muhammad? Tidak bisa. Ya. Oke. Kemudian datang kepada kalian, teko, berdakwah, gitu loh maksudnya, kepada kalian. Kan nggak mungkin nabi berdakwah kepada nabi yang telah meninggal. Ya. Ahli kitab ya.
Kemudian datang kepada kalian ahli kitab seorang rasul. Siapa rasul itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Tak ngopi sih. Pelan-pelan. Ini ribet ini karena domirnya itu banyak banget. Ada berapa? 5, 6 lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 domir. Belum lagi nanti di bawah. Nggak cukup. Nanti yang ini aku bacakan aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku jelaskan pelan-pelan ya. Semoga kalian paham lah ya. Oke. Ya, ini tadi berupa kitab dan hikmah sudah ya. Kemudian datang kepada kalian, kepada siapa datangnya? Kepada ahli kitab, karena kan di sini pijakannya ahli kitab ya. Siapa yang datang? Seorang rasul. Risalah kita sudah bahas. Rasul itu adalah messenger, penyampai risalah. Ya. Datang kepada siapa? Kepada kalian. Siapa kalian itu? Ya. Ahli kitab. Rasulnya siapa? Siapa seorang rasul itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ini sebenarnya kurang lengkap nih sebetulnya. Lengkapnya begini, ya. Yang membenarkan yang ada pada kalian. Yang ada itu apa? Sebenarnya di sini harus dijelaskan. Sampai di sini ini. Yaitu Torah dan Injil. Yang ada pada kalian itu apa? Maksudnya Torah dan Injil. Ya. Kaliannya siapa ya? Ahli kitab. Di sini 2 nanti, Yahudi dan Nasrani. Ya. Aku ulangi. Agak ribet memang. Ya. Kemudian datang kepada kalian. Kalian siapa? Ahli kitab. Siapa yang datang kepada ahli kitab? Seorang rasul. Siapa rasulnya? Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan? Membenarkan yang ada pada kalian. Yang ada pada kalian itu siapa? Kalian itu ahli kitab. Yang ada pada ahli kitab itu apa? Torah dan Injil. Kembali ke kitab ini loh. Nih. Ya. Aku kan sudah jelaskan kemarin tentang abrogasi teologis ya. Saling membenarkan. Ya. Ini juga yang terjadi demikian. Ya. Yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Apa yang ada? Torah dan Injil pada kalian. Kalian siapa? Ahli kitab. Maka disebut ahli kitab. Karena sudah menerima kitab. Yang Yahudi menerima dari Kanjeng Nabi Musa. Yang Nasrani menerima dari Kanjeng Nabi Isa. Yang Yahudi namanya Torah. Yang Nasrani namanya Injil. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan itu akhirnya dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pelanjut perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Musa dan Isa. Gitu loh. Ya. Oke. Yang membenarkan apa yang ada pada kalian Torah dan Injil. Kaliannya siapa? Ahli kitab. Mengapa disebut ahli kitab? Karena sudah menerima kitab. Lawannya ahli kitab apa? Buta kitab. Buta kitab itu apa? Umi. Jadi kan seperti yang aku jelaskan kemarin, umi itu buta kitab, bukan buta huruf. Nabi itu nabi yang umi, nabi itu belum pernah menerima kitab. Orang Arab itu orang yang umi. Jangan kamu bilang buta huruf orang Arab. Orang Arab itu jago bikin syair. Kalau nulis syair itu ditempelnya di Masjidil Haram ketika era-era jahiliyah. Siapa paling jago bikin syair? Nah itu ditulis. Jadi jangan ngomong orang Arab itu buta huruf. Orang Arab itu adalah bangsa yang umi. Artinya apa? Bukan buta huruf, mereka jago nulis. Itu loh. Tetapi buta kitab. Umi. Nabinya juga umi, buta kitab. Artinya belum menerima kitab.
Sementara ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sudah menerima kitab. Apa kitabnya? Torah dan Injil. Ngono loh. Jadi kalau pemikirannya itu terstruktur gitu, enak. Ya. Oke. Membenarkan yang ada pada kalian, kaliannya siapa itu ahli kitab ya. Agar ahli kitab itu ya. Ini intinya di sini ya, ikrarnya itu beriman kepadanya. Nyanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ahli kitab itu ya diperintahkan untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan menolongnya. Menolong siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kemarin sudah kita bahas dalam tajuk tentang sholawat, mendukung, menolong, mendukung. Gitu loh. Ya. Jadi paham? Jadi di sini ada transaksi ya yang diperintahkan menjadi ikrar bahwa ahli kitab itu diminta untuk beriman dan mendukung atau menolong Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Bukan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu sudah selesai, Bos. Ya, mana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad bisa datang kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kan ini, ya. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Mosok kalian ini nabi-nabi terdahulu, kan enggak bisa. Ya. Oke. Jadi para ahli kitab itu diminta beriman dan mendukung atau menolong Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Ini domainnya begitu. Ini aku bacakan. Udah berapa lama nih? Oke, sebentar ya. Kita selesaikan dulu ya. Masih 27 ini kata itu ya. Kemarin terlalu panjang 1 jam ya. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Oke, ini aku bacakan saja ya. Allah berfirman, ya, maukah kalian, siapa kaliannya? Ahli kitab. Maukah kalian berikrar? Maukah ahli kitab berikrar? Ya. Dan kalian, siapa maksudnya? Ahli kitab menjadikan ikrar itu sebagai perjanjian denganku. Kunya siapa? Allah. Jadi ada perjanjian gitu. Mereka, maksudnya ahli kitab menjawab, kami, maksudnya ahli kitab ya. Jadi mereka menjawab, jawabannya kami berikrar gitu loh. Merekanya siapa ya ahli kitab? Kaminya siapa ya ahli kitab? Ya. Mereka ahli kitab menjawab, kami ahli kitab berikrar. Allah beriman lagi. Maka saksikanlah dan aku Allah bersama kalian ahli kitab termasuk dari para saksi. Tuh. Ya. Jadi sudah clear. Perjanjian yang kedua ini bukan para nabi mendukung atau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau mendukung Kanjeng Nabi. Bukan, ini adalah ikrar sumpah setia ya antara ahli kitab dengan dengan ikrar dengan Allah ya, berikrar untuk apa? Ini beriman dan menolong ya. Beriman dan menolong Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Jadi ini ikrarnya. Yang jadi masalah kalau kita baca tafsiran Depak, bukan ahli kitab tapi para nabi, itu yang jadi masalah. Sebetulnya adalah ahli kitab berikrar dengan Allah. Ikrarnya untuk apa? Bahwa mereka akan beriman dan menolong Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Bukan para nabi, nggak ada para nabi di sini. Nih ikrarnya nih. Ikrar pertama,
bahwa para nabi jangan sekali-sekali mengangkat dirimu sebagai Allah. Yang kedua, ahli kitab ya akan beriman dan mendukung atau menolong perjuangan dakwanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nih. Ini solusinya. Kemarin aku mengkritisi solusinya ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari rangkaian ini apa yang bisa kita tangkap, maka kita akan masuk ke sebuah hadis ya. Ini alhamdulillah bukunya, ini buku beberapa tahun lalu ya aku tulis, dan ini memang dicetak begini karena ini untuk cindera mata, jadi bukan begini tapi begini. Ini dicetak khusus ya untuk cindera mata. Judul tajuknya Bible Menjanjikan Islam, Benang Merah Agama Samawi. Ini ya. Aku nggak tahu bagaimana ceritanya, lewat Facebook ternyata ada saudara kita dari Samarinda tapi aslinya dia Riau katanya. Waktu Zoom meeting atau di Facebook juga dia pernah mengatakan itu ada, itu ceritanya tahu itu saudara kita yang jago piano itu tahu ya, bahwa alhamdulillah setelah baca buku ini saudara kita yang di Samarinda itu mualaf ya, alhamdulillah, dan sekarang dia juga berdakwah dengan buku ini. Pertamanya aku lihat buku ini agak gimana gitu ya, karena saudara kita Mas yang jago piano di Jakarta kan minta dikirim buku ini gitu, dan aku kirim dan aku jelaskan buku itu sangat ditulis dalam kemasan yang sangat sederhana loh gitu. Ya enggak apa-apa Gus, ya sudah aku kirim gitu ya. Ternyata ada hikmahnya juga ya, ada hikmahnya juga. Seandainya buku ini aku tulis dalam bahasa-bahasa akademis, itu akan sulit dipahami oleh awam. Alhamdulillah sekarang ada manfaatnya juga ditulis dengan bahasa-bahasa sederhana, yang penting orang ngerti. Karena kalau bahasa akademik yang ngerti itu orang-orang kampus saja kan. Kalau orang-orang di sekitar kita pada umumnya kan agak sulit kalau pakai bahasa-bahasa akademis. Ini bahasanya sangat sederhana sekali. Dan Mas Musa nggak salah namanya, Mas Musa itu ya. Akhirnya beliau bersyahadat masuk Islam dan sekarang berjuang lewat buku ini juga. Ya, dan dia katanya mau memperbanyak. Aku juga nggak tahu kenapa buku ini bisa sampai ke Samarinda, siapa yang bawa, karena kan dari tangan ke tangan, aku juga nggak ngerti. Oke, ini dulu dibedah oleh teman-teman Kristen juga ya, ada yang dari I3 Institut Injili Indonesia, ada yang dari Surabaya. Kita bedah di kampus Universitas Brawijaya dulu. Ya, nah di sini ada hadis, ini benang merah agama Samawi. Jadi gini, hadis ini riwayatnya dari Abu Ya'la ya. Hadis nggak nampak sini Le? Enggak nampak, atau di sini aja lah ya. Hadis ulap ya. Aduh, bagaimana ini ya, konstruksi rumahnya masih begini, jendela di sana jadi sulap dia di sini. Atau ini aja ya, ini kan sudah paham kalian ya. Ini aku hapus aja. Hadisnya itu begini. Le, baca ini Le, hadisnya Le. Ini Le ya. Ini ya. Ini kebetulan ada di buku sini ya. Oke, apa? Demi apa? Demi Allah. Aduh, habis Le. Bentar. Ya. Sebentar. Oke, ini demi ulap lagi sebentar. Ya mohon dimaklumi lah ya, tempatnya adanya seperti ini, jadi bukan studio yang perfect. Nah, pokoknya kita bisa dakwah sudah lumayan. Di sini sudah nampak, kalau di sini nampak. Di sini. Nah, ini baru nampak. Oke. Demi Allah seandainya
Musa hidup, ya. Hidup saat ini. Saat ini bersama kalian niscaya ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk menjadi pengikutku. Titik. Hadis riwayat Abu Ya'la. Nih. Ya. Lihat ini. Kan kadang-kadang ada yang bertanya begini, Gus, kalau Yahudi itu, sudahlah kita anggap teman-teman kita yang Yahudi itu, Yahudinya persis, belum ada perubahan Gus, belum ada penyimpangan. Jadi nggak perlu dibenarkan karena masih seperti persis Yahudi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa, ya. Karena kan ajaran itu semakin jauh dari gurunya, nabinya itu cenderung menyimpang, jadi perlu dibenarkan. Makanya ini kan yang membenarkan apa yang ada pada kalian, artinya membenarkan Alkitab Yahudi, Torah, Nasrani, Injil, dan keyahudiannya dan kenasraniannya itu dibenarkan, gitu ya, maksudnya begitu, ya. Nah, sekarang kadang itu ada pertanyaan begini, kalau sekarang ini ada Yahudi dan Yahudinya itu persis sama Yahudinya yang diajarkan Kanjeng Nabi Musa. Dan ada Nasrani persis seperti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa. Artinya tidak menyimpang, tidak terjadi kontaminasi pemikiran manusia. Ya. Terus itu bagaimana, Gus? Apakah masih boleh? Gitu. Maka aku jawab, tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Abrahamic itu terjadi abrogasi, ya. Nggak tahu ini semua udah. Kalau di sini nggak bisa sama sekali, nggak nampak. Misalkan Bapak gambar gini misalkan, ya. Ini masih nampak? Nampak. Ini Milata Abraham, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam, ini Milata Abraham, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Ya. Nampak ini, deh. Lihat ini. Kita startnya di Milata Abraham. Kita start di Milata Abraham, ya. Sebetulnya ke sini kan ada nabi-nabi berikutnya. Tapi kita start di Milata Abraham. Ketika Yahudi datang lewat Kanjeng Nabi Musa, maka ini selesai. Gitu loh. Ini selesai, Milata Abraham harus mengikut ke sini. Gitu loh. Ya. Ini yang namanya abrogasi, yang kemudian melanjutkan perjuangan yang lalu. Ya. Ini selesai. Begitu juga, ya, ketika Nasrani datang lewat Kanjeng Nabi Isa, maka yang ini seharusnya ke sini. Seharusnya ke sini. Ke sini dia. Ya. Dan ini selesai. Yahudi. Tapi kan Yahudi tidak mau, tetap bertahan dalam Yahudiannya, bahkan ditolaknya Kanjeng Nabi Isa. Nah, nanti itu diulangi juga oleh Nasrani. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad datang membawa Islam, seharusnya ini ke sini. Aduh. Seharusnya ini ke sini. Gitu loh. Ya.
Dan ini selesai. Dan ini nanti sampai yaumul akhir. Sampai kita sa'ah bulan kiamah ini sampai yaumul akhir. Karena ini nabinya terakhir. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang tetap milah seperti kata Nabi ke Ibrahim, bisa nggak? Ya nggak boleh, dia harus ke sini. Begitu juga ada Yahudi, persis seperti Nabi Musa, ya nggak boleh, dia harus mengikuti Nabi berikutnya, ya ke sini. Ya. Nasrani tetap seperti kanjeng Nabi Isa, ya nggak boleh, dia harus ke sini. Karena apa? Karena berhubungan dengan syariat saya, ya. Syariah. Nih loh. Tapi secara substansi akidah ini dari Nabi, kalau aku tarik dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad ini sama. Maka inilah yang aku sebut benang merah agama samawi itu ini. Ininya ini. Ininya sama. Cuman syariatnya ini nanti beda-beda. Sesuai dengan kenabiannya. Jelas ya? Syariatnya ini ya tauhid. Menyembah Allah, tauhid. Ehad, ahad. Allah yang ahad. Nih, semua para nabi itu. Hadisnya kan sudah jelas. Ada berapa? Berapa itu jumlahnya aku banyak? 114.000 atau berapa gitu para nabi ya. Dan seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu adalah la ilaha illallah. Itu tauhid ya. Hanya mengilahkan, mengrobkan kepada Allah saja. Semua nabi itu begitu. Ya. Jadi waneses Tritunggal tidak masuk di sini. Ya. Jadi kanjeng Nabi dari Adam ya, kita di sini diambil dari Musa. Kanjeng Nabi Musa itu ya ehad, kanjeng Nabi Abraham ya ehad, kanjeng Nabi Musa ya ehad, kanjeng Nabi Isa ya ehad, kanjeng Nabi Muhammad ya ahad Allahnya. Ya. Nah, ini dia mengalami abrogasi. Syariatnya abrogasi, tapi hakikatnya sama, ehad. Nah, sekarang pertanyaannya seperti tadi. Kalau ada ya orang tetap Nasrani dan Nasraninya itu tetap seperti yang kanjeng Nabi Isa sampaikan, begitu juga Yahudi tetap seperti yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Musa, itu boleh enggak? Maka jawabnya enggak boleh. Sesuai dengan ini loh, ya. Sesuai dengan ini bahwa kalian ahli kitab itu agar beriman dan menolongnya. Menolong perjuangan dakwah kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Islam. Itu loh. Dan itu sejalan dengan hadis ini. Hadis ini. Nih. Coba ambil yang merah nih, habis ini. Yang merah, ini ya. Jelas ya. Ya sudah nanti aja. Ini bisa nih kok belakang. Nih hadis ini. Ini senapas dengan ini. Senapas dengan ini. Ya. Demi Allah, seandainya Musa hidup saat ini bersama kalian para sahabat, niscaya ia hanya perhatikan kalimat penegasannya. Ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk menjadi pengikutku. Artinya mengikuti apa yang dibawakan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Tidak boleh ke yang lain. Hanya. Karena apa? Kanjeng Nabi kelanjutan seperti ini. Abrogasi dia. Ya. Dari sini ke sini abrogasi pertama. Dari sini ke sini abrogasi kedua. Dari sini ini abrogasi ketiga. Ini yang jadi masalah, karena aku ulangin tadi, Yahudi tidak mau ke sini menerima Isa, tidak mau. Ini nanti diulangi. Jadi sebetulnya yang dilakukan Kristen itu sama yang pernah dilakukan Yahudi, tidak mau menerima kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bodoh aja nih. Gitu. Seandainya semua mau abrogasi, enak sudah di sini sudah nggak ada mila Yahudi, Nasrani semua bersatu di dalam Islam ini. Itulah yang disampaikan oleh hadis ini. Demi Allah, seandainya Musa hidup saat ini bersama kalian,
niscaya ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk menjadi pengikutku. Hadis riwayat Abu Ya'la. Senada dengan ini. Ikrarnya ahli kitab kepada Allah untuk beriman dan mendukung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi bukan para nabi-nabi terdahulu ya mendukung kenabian Kanjeng Nabi. Bagaimana orang? Coba lihat ambil Al-Qur'an nanti. Depak itu aku ulangi lagi supaya jelas kalian. Ya. Gimana ceritanya? Untuk belajar gini tidak perlu yang terlalu aneh-aneh, nahu, sorof, apa-apa. Cukup otak cerdas itu aja, rajin baca itu udah ngerti. Seharusnya gimana seharusnya duduk ayat ini. Nah, jadi kalau aku ngomong gitu supaya kalian itu mendapatkan trigger, ya jangan takut-takut belajar Al-Quran, belajar aja, nanti kalau nggak ngerti kan tanya bisa. Ada orang mau belajar aja kita sudah alhamdulillah kok ditakut-takuti. Ya. 381. Lihat ini. Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Ya, nggak bisa para nabinya sudah masa lalu kok ya. Yang betul ini kalau dirubah, janji para ahli kitab kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Nah, begitu seharusnya. Nih ya. Nih lihat ini. Lihat ini. Bikin jelas tuh. Kalau belum jelas jangan. Sudah? Nah ini ya. Perikopnya seharusnya adalah janji ahli kitab kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Begitu. Bukan janji para nabi. Para nabinya sudah meninggal kok mau janji-janji apa. Ya. Oke. Al-Quran surat 3, 81 seiring sejalan dengan hadis dari Abu Ya'la. Kalaupun kemudian setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad dalam dakwanya mendapatkan rintangan dari ahli kitab juga, ya itu suatu peristiwa juga yang harus kita lihat. Ya, artinya apa? Ikrarnya tidak dipegang. Gitu loh. Ya. Ikrarnya tidak dipegang. Cuman kita tidak bisa menggebayah-uyah semua ahli kitab. Harus kita adil. Itu di surat apa itu dijelaskan ada ahli kitab ketika dibacakan Al-Quran itu sampai mencucurkan air mata dan dia tahu ini kebenaran, itu ada. Jadi jangan main gebayah-uyah semua ahli kitab menentang, itu nggak boleh. Dan juga jangan digebayah-uyah semua ahli kitab menerima, enggak. Ya ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Ya lagu menerima dan menolak itu sejak dahulu kala sudah ada sampai sekarang. Oke, aku kira itu ya dekonstruksinya dan sudah cukup jelas dan mohon dibantu bagikan channel dakwah ini. Semoga dengan demikian kalian juga mempunyai catatan langit bahwa kalian mengambil bagian dalam dakwah ya. Jangan di-download ya, channel dakwahnya dibagikan ke Facebook, ke WA, ke apalah sembarang yang kalian punya ya. Channel dakwahnya dibagikan supaya sebaran dakwahnya itu lebih luas, dan itu semoga menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian juga semua bahwa kalian telah mengambil peran berdakwah gitu. Oke, seri keempat, seri tamat. Insya Allah kita besok belum tahu kita akan membahas apa ya. Cuman banyak sudah request yang masuk dan aku baca semua itu, tapi aku lagi-lagi aku tidak berani menjanjikan ya. Karena nanti sudah terlanjur aku janjikan, aku nggak mood untuk bahas. Tapi aku sudah baca dan terima kasih aku perhatikan semua. Itu yang bisa aku sampaikan. Seperti biasanya, kalian setuju, terima. Kalian tidak setuju, Skype, tinggalkan, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.